Kunjungan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan selama 2 hari di Indonesia membuahkan 13 poin perjanjian yang akan segera ditindaklanjuti kedua negara. Kami akan membahasnya bersama dengan pengamat Timur Tengah Yon Mahmudi yang sudah terhubung melalui sambungan Zoom. Selamat siang, Mas Selamat Wahyudi. siang, Assalamualaikum. Ya, selamat siang. Mas, jadi kita melihat 2 hari ini hubungannya sangat mesra begitu antara kedua negara ya. Anda membacanya seperti apa, Mas? Ya, tentu ini sangat nampak dari bagaimana cara Presiden menyambut Erdogan. Ya. Walaupun dalam pertemuan sebelumnya di pemerintahan Pak Jokowi ya, G20 Erdogan sempat hadir, tapi kan tidak secara spesifik ya sebuah kunjungan bilateral, dan yang sekarang ini sebuah kunjungan yang khusus ya untuk berkunjung ke Indonesia untuk menindaklanjuti ya berbagai macam kemungkinan potensi untuk kerjasama. Dan tadi kan juga sudah diuraikan ya potensi-potensi yang sudah ada, sebagian sudah dijalankan dan sebagian menjadi rencana yang harus ditindaklanjuti. Maka tentu dari 13 MOU itu menjadi hal yang prospektif ya untuk kemudian bisa direalisasikan. Maka yang paling penting dari adanya kunjungan ini adalah pasca dari kunjungan bagaimana semua itu bisa direalisasikan dan ditindaklanjuti, sehingga prospeknya memang sangat menjanjikan. Mas Yon melihatnya dari 13 poin ini, mana yang paling menarik untuk kemudian ditinjau gitu, Pak, disorot? Ya, yang sangat berpengaruh itu adalah kerjasama pertahanan ya, termasuk juga Turki menjadi alternatif ya bagi kerjasama pertahanan yang strategis ya. Jadi industri pertahanan Indonesia dihubungkan dengan industri pertahanan di Turki. Ya, Turki kan juga dikenal sebagai negara di Eropa ya, penyandang, pensupport ya kekuatan militer NATO yang memang cukup disegani dan juga menghasilkan alutsista yang cukup canggih. Dari situ Indonesia saya kira seperti pembangunan kerjasama untuk drone ya yang akan dilakukan di Indonesia, saya kira sangat strategis, termasuk juga melibatkan PT PAL yang ada di Indonesia ya dengan di Turki dengan membangun sebuah kapal perang cepat itu ya, yang itu inisiatifnya dari Indonesia. Dari tukar pengetahuan dan juga praktek di dalam hal kerjasama pertahanan industri, saya kira itu hal yang sangat penting, karena biar bagaimanapun Turki di kawasan saat ini termasuk sebagai wilayah yang cukup disegani, punya hubungan dekat dengan Rusia dan juga hubungan dekat dengan Amerika ya, dan Uni Eropa karena anggota NATO. Kemudian perdagangan, saya kira ini menjadi hal yang bisa terus ditingkatkan sehingga pasar Indonesia menjadi semakin luas di Turki ya, dan potensi itu saya kira menjadi penting karena Turki itu juga menghubungkan ke Eropa ya sebagai salah satu gerbang ke Eropa. Hal-hal lain sosial pendidikan saya kira sudah mulai menguat. Jadi aspek ya hubungan Indonesia, Turki ya, sebagai dua negara yang memang ingin bisa tampil di dunia global saat ini, ya tepat kalau Indonesia terus yang memperkuat hubungan dengan Turki. Baik, Mas Yon, ini kedatangan Erdogan ke Indonesia ini masih dalam suasana hangat internasional berkenaan dengan rencana dari Donald Trump yang ingin memindahkan warga Gaza begitu ya, dan juga perjanjian tahap kedua yang sekarang kayaknya masih tarik ulur nih begitu. Nah, dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo kemarin, apakah memang ada kemungkinan keduanya ini kemudian menyatakan sikap terhadap keputusan Trump untuk memindahkan warga Gaza? Nah, pertemuan antara Pak Prabowo dan Erdogan salah satu aspek yang penting ya, yang tadi saya belum sebutkan, memang penguatan global peran Indonesia ya di dunia internasional, dan isu yang sedang menjadi sorotan adalah isu Palestina di tengah-tengah usulan relokasi dari Donald Trump terhadap rakyat Gaza ya, keluar dari Gaza. Dan antara Indonesia dengan Turki saya kira sama-sama ya memiliki kesepahaman bahwa
hal penting, masalah utama itu adalah masalah pendudukan. Jadi yang dilakukan adalah bukan memindahkan rakyat Palestina di Gaza, tetapi justru menekan okupator, penjajah agar keluar dari wilayah Gaza. Nah, saya kira dari sisi ini semangat dukungan Indonesia terhadap Palestina diperkuat dengan Turki, ada kesepahaman yang nantinya tentu kita akan lihat bagaimana pembicaraan selanjutnya antara Mesir, Saudi dan Jordan ya, dan ada Amerika di dalam mencoba untuk melihat solusi terhadap Gaza. Maka solusi relokasi saya kira dipastikan akan ditolak ya bagi negara-negara yang selama ini memang menunjukkan sikap dukungan terhadap Palestina. Oke, baik. Mas Yan, kita tahu ini Turki adalah NATO ya, tapi juga gabung ke Ya. BRICS begitu. Dan Indonesia juga barusan juga gabung ke BRICS. Eh, Bagaimana Anda melihat dua kekuatan besar ini akhirnya bertemu dan bersepakat kemarin dalam konstelasi di Timur Tengah sendiri? Ya, memang ada semacam kesamaan ya dalam kaitan pola hubungan internasional kalau kita kan dengan apa yang disebut dengan bebas aktif ya, sementara Turki mengedepankan teori hubungan internasional interdependensi. Jadi hubungan dengan negara lain tidak menempatkan posisi Turki menjadi tergantung, tetapi satu sama lain punya hubungan yang khusus tergantung. Ya, Turki tergantung dengan Amerika, Amerika juga tergantung dengan Turki, Turki memiliki hubungan dengan Rusia, Rusia juga seperti itu, sehingga tidak pada posisi yang jomplang. Nah, Indonesia saya kira memiliki hal yang sama ya. Turki menjadi kekuatan penting di NATO, tetapi juga menjadi bagian penting dari BRIC. Dan kita juga saya kira yang menjadi anggota BRIC, tetapi hubungan dengan Amerika juga dalam kondisi yang baik karena tentu dua kekuatan besar ini tidak mau dijadikan ya proksi atau bayang-bayang aktor global, tetapi memang harus menentukan jati diri ya kekuatan global tersendiri, jadi tidak menjadi terhegemoni oleh aktor-aktor global yang lain, baik oleh Amerika maupun Cina. Nah, saya kira semangat ini dua negara Turki dan Indonesia memiliki kesamaan di dalam memperkuat, mengembangkan peran mereka di dunia global. Oke, jadi seharusnya dua kekuatan besar Indonesia dan Turki ini menjadi key player juga begitu di internasional begitu. Mas Yon, terima kasih Mas atas perspektifnya di Metro Siang kali ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.